Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilik Nur Khalidah, mahasiswi bimbingan konseling Islam di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada video kali ini saya akan memaparkan mengenai pentingnya mengasah soft skills. Soft skills adalah istilah sosiologis yang berkaitan dengan kecerdasan emosional, sifat kepribadian, keterampilan sosial, komunikasi, berbahasa, kebiasaan pribadi, keramahan, dan optimisme yang mencirikan kemampuan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain. Soft skills menyangkut karakter pribadi seseorang yang dapat meningkatkan interaksi individu, kinerja pekerjaan, dan prospek karir. Tidak seperti hard skill yang berkenaan dengan kemampuan menyerap ilmu atau keahlian dan kemampuan untuk melakukan jenis tugas atau kegiatan tertentu. Soft skills berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk berinteraksi secara efektif dengan sesamanya, baik di dalam atau di luar tempat kerja. Beberapa contoh soft skills yaitu: yang pertama, kemampuan berkomunikasi; yang kedua, kemampuan menjalin hubungan dengan orang lain; yang ketiga, menyelesaikan masalah dan berpikir kritis; yang keempat, pendengar yang aktif; yang kelima, giat belajar; yang keenam, kemampuan berorganisasi; yang ketujuh, kemampuan mengolah waktu; yang kedelapan, profesionalisme; dan yang kesembilan, fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi. Selanjutnya, ada beberapa alasan pentingnya soft skills. Yang pertama, soft skills sebagai penunjang hard skills. Dalam beberapa situasi, keterampilan teknis saja tidak cukup untuk menyelesaikan pekerjaan secara efektif. Dibutuhkan kemampuan penguasaan interpersonal yang baik, terutama untuk seorang pemimpin. Ia harus dapat mendengarkan dengan baik, memiliki keterampilan berbicara yang baik, dan mampu berpikir kreatif. Semua karir membutuhkan beberapa soft skills untuk menjadikan hard skills lebih maksimal. Yang kedua, soft skills bisa dilatih. Ada banyak media dan tempat untuk mempelajari hard skills. Namun demikian, soft skills lebih sulit dikembangkan karena tidak berhubungan dengan pengetahuan dan keahlian, melainkan karakter setiap orang. Dibutuhkan kesadaran, latihan berkelanjutan, serta komitmen untuk mengembangkan soft skills dalam diri. Yang ketiga, soft skills menjadi pembeda dengan orang lain. Hard skills yang kita cantumkan dalam kurikulum vitae atau CV mungkin sama dengan orang lain, namun soft skills yang membuat kita berbeda dari mereka. Soft skills akan menciptakan diri kita lebih autentik dengan kemampuan mengenali dan menggali lebih dalam potensi diri. Yang keempat, soft skills kunci kolaborasi dan kerjasama. Bekerja dalam tim berarti memiliki visi yang sama. Proses menuju visi tersebut akan lebih efisien dan maksimal apabila kita bisa saling mengolaborasikan kemampuan yang dimiliki, sehingga visi dapat dengan cepat tercapai. Di sini, kecerdasan emosional menjadi poin penting menjalin relasi yang baik dengan orang lain, mulai dari kesadaran diri, pengendalian diri, motivasi, empati, hingga keterampilan sosial. Semuanya merupakan faktor yang memengaruhi kemampuan kita berhubungan dengan orang lain. Yang kelima, soft skills modal dasar lewati tantangan dan wujudkan impian. Tak dapat dipungkiri, masa depan penuh dengan perubahan. Kita harus dinamis dan fleksibel untuk menghadapinya. Kita dituntut untuk cepat beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang akan datang. Terdapat beberapa soft skills yang dapat dikembangkan. Di antaranya adalah public speaking. Berbicara di depan umum intinya adalah latihan berulang-ulang. Jika giat berlatih, niscaya akan semakin baik dan terampil. Selanjutnya, soft skills yang dapat dikembangkan adalah menulis. Ini bukan hanya keterampilan yang harus dikuasai editor buku atau jurnalis, tetapi hampir semua profesi. Selanjutnya, pemecah masalah. Seperti kebanyakan soft skills lainnya,
Untuk bisa menjadi pemecah masalah yang baik, harus rajin mencari bimbingan dan konstruktif. Selanjutnya ada people management. Manajemen berbeda dari kepemimpinan karena biasanya manajemen membutuhkan hal-hal yang lebih taktis. Yang selanjutnya ada menangani tekanan. Kemampuan menangani tekanan yang juga sering dikaitkan dengan kepercayaan diri. Selanjutnya ada berpikir kreatif. Berpikir kreatif adalah soft skills yang penting bagi setiap pengusaha dan pekerja. Yang selanjutnya ada perhatian terhadap detail. Kemampuan dalam memperhatikan hal detail sangat berguna dalam menyelesaikan setiap proyek secara tepat waktu. Oleh karena itu, melibatkan diri dalam latihan mengasah skill ini adalah cara yang bagus untuk meningkatkannya. Kemudian terdapat manajemen waktu. Manajemen waktu dapat membantu menjadi lebih efisien. Salah satu pelatihan tentang manajemen waktu yang paling populer saat ini adalah tentang menentukan prioritas dalam mengerjakan tugas-tugas. Selain itu, ada ratusan buku dan kursus tentang manajemen waktu. Temukanlah salah satu program yang cocok dengan kita. Dan yang terakhir ada keterlibatan dan kolaborasi. Di dunia kerja saat ini, dua kemampuan ini dianggap sangat penting. Keterlibatan adalah cara kita bisa memberi perhatian, masukan, dan dukungan yang tulus terhadap rekan sekerja kita. Sedangkan kemampuan untuk bekerja sama atau kolaborasi dengan baik meski dalam situasi sulit dan rekan setim yang dinamis jelas sangat penting. Soft skills tidak terlihat kasat mata dibandingkan kemampuan teknis, dan untuk memperolehnya kita tidak serta-merta harus mengikuti sebuah kelas pelatihan. Kita dapat memperoleh soft skills melalui pengalaman di sekolah, pengalaman hidup dan masa lalu, atau pengalaman dalam dunia kerja yang tengah dilakoni. Pengalaman tersebut merupakan sebuah pembelajaran sangat berharga sehingga kita dapat menjalani peran sebagai seorang profesional yang tidak hanya handal dalam urusan teknis namun sangat lihai berhubungan dengan orang lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.